sikat gigi. Menurut Ibu Abu Hanifah itu hukumnya sunnah. Itu satu, waktulah selesai daripada pada waktu tergelincir matahari atau sudah masuk waktu duha, kita disunnahkan untuk bersikat gigi atau bersiwak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada akhir siang. Akhir siang itu pada waktu sore hari, mendekati asar atau sudah asar. Nah, itu bersikat gigi lagi. Menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya sunnah. Walau kana rutban au mablulan bil ma'i, sekalipun siwak yang dipakainya tadi itu kering au mablulan bil mai, atau basah dengan adanya air siwak tadi. Nah, jadi ini ada dalil lah. Nah, di seluruh mazhab, 4 mazhab ini semuanya berdalilkan hadis Rasulullah. Jadi kalau kita istilahnya tidak tahan mulut kita ini sangat bau misalnya, karena senang makan pete, ngalah subuh waktu sahur makan pete, hendak selesai sahur apalagi sambung lagi ikan kering, tidak sempat sikat gigi, ikut sholat subuh, masih kurang baunya. Tapi setelah tidur, setelah sholat subuh tidur, terkumpul macam-macam bau di sini. Bahkan lalat pun kira-kira pingsan mencium itulah. Lalu kita cium sendiri begini, pusing kepala kita. Sunnah bersikat gigi. Kita pernah ditegur, Ini mazhab Imam Syafi'i itu boleh bersikat gigi, hukumnya boleh pada waktu awal-awal siang, belum masuk waktu zuhur. Itu menurut Imam Syafi'i. Selain itu hukumnya makruh. Jadi kita mau habis sholat asar, makruh hukumnya. Nanti ada alasan Imam Syafi'i di sanalah. Nah, cuma Imam Abu Hanifah di sini yang memperbolehkan orang puasa itu disunahkan bahkan bersikat gigi pada waktu awal-awal siang dan bersikat gigi atau bersiwak pada waktu sore hari. Sekalipun sikat giginya atau siwaknya tadi kering ataupun basah bercampur dengan air. Nah, jadi jangan menyalahkan orang lagi nih lah. Sebentar-bentar pagi sikat gigi orang ini, sore hari nanti sikat gigi lagi. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, sunnahnya seperti itu kata beliau. Yang kedelapan, al-mudmaghatu wal istinsyaqu li ghairi wudu'in, berkumur dan memasukkan air ke hidung li ghairi wudu'in, bukan tujuan berwudu. Kalau kita berwudu kan disunahkan kan berkumur itulah memasukkan air ke hidung. Cuma batas hidung kemarin, rongga dalam itu dihitung apabila sebatas mata kita tidak bisa melihat lagi lubang tadi. Itu rongga dalam. Bila rongga dalam kemasukan benda-benda, hukumnya batal. Sama mulut kita ini sekalipun begini aja enggak batal, belum puasa. Kenapa? Karena kita masih bisa melihat rongga di dalam. Bila batas daripada rongga di dalam itu tidak bisa kita lihat lagi, kan di bawah butuh rakungan, bahasa Banjarnya itu kan ada yang nempel di tenggorokan akhir itu kan. Nah, tidak bisa kita lihat lagi kan di belakang itu. Nah, berarti itu rongga dalam. Bila rongga dalam itu kemasukan benda kecil apa juga pun, itu hukumnya batal. Nah, sama hidung. Sebatas mana hidung kita ini boleh masuk air? Sebatas kita bisa melihat lubang hidung kita. Kalau sebatas sampai di sini sekitar 1 jari misalnya, sampai mampu melihat lubang hidung sampai itu batasnya 1 jari begini. Nah, berarti di sini. Lewat daripada sini ini namanya rongga dalam. Bila kemasukan air hukumnya batal. Arti dalam itu karena sesuatu yang tidak bisa kita lihat kecuali kita buka, itu dalam. Nah, sama halnya nih lubang-lubang kita nih. Nah, lubang telinga, mandi wajib misalnya itulah belum puasa. Nah, sebatas apa kita melihat? Sebatas itu pula boleh kita memasukkan benda. Saya pernah ditegur loh Pak. Nah, keenakan begitu kan? Ini sebenarnya makruh aja. Kalau sampai keenakan tuh hukumnya makruh. Kalau membuangi kotoran di sini itu hukumnya mubah. Batal puasa aja masukkan benda ke lubang telinga. Nah, ingat dulu, arti rongga dalam itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat lagi.
Kalau sampean kira-kira melihat lah, sampean lihat telah telinga anak sampean, oh sekitar ini aja aku bisa lihat, ke dalamnya lagi nggak bisa aku lihat, sekitar misalnya 3 cm, itulah misalnya lah lubang di sini, nah lubang telinga ini, nah 3 cm misalnya ke dalam, sebatas itu kita bisa melihat, berarti itu namanya rongga luar. Rongga luar ini apabila dimasukkan oleh benda, sesuatu benda apa aja pun, itu tidak batal di dalam bulan puasa. Tapi bila melewati daripada batas mata kita melihat, berarti namanya rongga dalam. Maka kebiasaan kita pakai cotton bud lah, mau enaknya kita tusuk lagi ke dalam, itu batal. Masa kita diamkan aja di sini, patahi telinga banyak di samping sini. Nah, jadi jangan dikatakan orang yang ngupil kah, ngupil, oh begini, oh batal puasa, batal puasa. Kebanyakan orang mengatakan batal begini pak. Karena apa? Karena kita masukkan jari kita inilah ke rongga luar. Apa itu rongga luar? Sesuatu lubang yang masih bisa kita lihat batasnya. Bila tidak bisa lagi melihat, berarti rongga dalam. Nah, sedangkan di dalam mazhab, 4 mazhab, yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan benda atau sesuatu ke rongga dalam. Itu kalimatnya rongga dalam, bukan rongga luar. Hati-hati, salah masalah, nanti kita menyalahkan orang, woi batal puasa itu ya, upil begitu, tidak batal. Apa membuangi tahi telinga dengan cotton bud, batal, tidak batal selama tidak masuk terlalu dalam. Tapi berhati-hati, disitulah berhati-hati. Nah, jelas jadilah. Jadi berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung li ghairi wudu'in, bukan karena untuk berwudu, itu hukumnya boleh, kata Imam Abu Hanifah. Yang ke-9, al-igtisalu, mandi, beberapa kali mandi. Wal iltifafu bisaubin mubtalil litabarbudi. Orang yang berselimut, jadi sering mandi boleh, kata Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah inilah sering mandi. Wal iltifafu bisaubin mubtalin litabarrudi. Berselimut dengan kain yang basah, litabarrudi, untuk berdingin-dingin. Itu tidak makruh menurut Imam Abu Hanifah. Pas musim panas inilah baju kita siram, kita pasang di badan kita, musim panas deh. Kalau menurut Imam Syafi'i itu hukumnya makruh, menurut Abu Hanifah tidak makruh. Karena tujuan kita bukan untuk membatalkan puasa, supaya kita senang di dalam berpuasa, daripada kita mengeluh panasnya lah, aku mau berencana batal puasa, ketimbang begitu. Coba. Ini sangat panasnya, inilah hari sangat panas, itulah keringatan habis sudah. Kalau sudah seseorang tuh berkeringatan lah, lalu hausnya tuh semakin nampak pak, semakin nampak. Aku ini kalau sudah keringatan begini aja, hausku semakin haus. Ada jalan supaya jangan berkeringatan. Celup tadi baju, celup basah-basah, pasang di badan. Tujuannya apa? Yang penting tujuannya tadi supaya jangan terlalu banyak keringat. Kalau sudah kering badan kita dengan air, pak, otomatis kita haus. Nah, jadi mungkinlah kemungkinan besar pendapat Imam Abu Hanifah boleh sering mandi, satu, dan yang kedua berselimutkan dengan kain atau baju yang basah, tujuannya untuk berdingin-dingin. Tujuannya supaya jangan sampai kita mengeluhkan dengan puasa kita. Apa gunanya kita mengeluhkanlah? Ibadah mengeluh dengan Allah. Ibadah tadi niatan hendak kita batalkan karena tidak mampu lagi. Nah, yang penting tujuannya itulah, yang penting tujuannya bahwasanya kita ini bukan dengan sering mandi itu bukan untuk membatalkan, supaya senang di dalam berpuasa. Daripada kita mengeluh, aduh, tapi bila kita sering mandi segar, nah lain lagi ceritanya lah, tidak ada mengeluh, mendingan kita banyak mandi, supaya kita di dalam beribadah jangan
mengeluh. Itu pandangan Abu Hanifah. Kalau kita baca kitab Kifayatul Atqiya inilah sifat-sifat para 4 mazhab termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di antara mazhab yang 5 ini cuma Imam Abu Hanifah yang lebih condong malah fikih beliau itu kepada maksud dan tujuan. Agak ke tauhid sedikit itu Abu Hanifah. Jadi yang kalau pertengahan itu Imam Syafi'i, kalau agak keras sedikit Imam Malik. Kalau agak keras untuk masalah hadis secara zahir itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi kalau kita ingin memahamilah fikihnya atau mazhab Imam Abu Hanifah itu lebih banyak condong kepada ketauhid. Karena apa? Karena Imam Abu Hanifah ini adalah muridnya sahabat Rasulullah SAW yang berjumlah 70 orang. Sahabat Rasulullah itu semua ahli tasawuf, semua ahli hakikat. Jadi pas berbetulan dengan Abu Hanifah ini belajar langsung kepada orang ahli hakikat, ahli tasawuf, ahli ma'rifat. Lalu fikih beliau ini lebih agak ke atas sedikit pemahamannya kepada tauhid. Jadi bila sering mandi, yang penting puasa tadi itu jangan sampai mengeluh, mendingan mandi. Habis zuhur mandi, hendak asar mandi, habis asar mandi lagi. Tujuannya apa kita? Supaya aku tidak mengeluh di dalam ibadah puasa. Kenapa celup-celup baju aja dipasang di badan, bila kering musim panas celup lagi baju, pasang lagi. Tujuannya supaya jangan banyak keringat yang keluar di tubuh kita, lalu membuat kita haus. Bila kita sering haus, ada niatan untuk membatalkan puasa, mendingan seperti pendapat Imam Abu Hanifah ini kita kerjakan. Ada tujuannya kan? Ada tujuannya beliau. Nah, ini gunanya kita belajar 4 mazhab inilah, supaya kita dengan orang lain itu yang tidak sepaham inilah, tidak sepaham dengan kita bisa memaklumi. Oh, paham aku sudah aja. Menurut Imam Syafi'i, makruh hukumnya terlalu sering mandi itu karena bersenang-senang di dalam sesuatu yang diperbolehkan. Bersikat gigi sama. Kenapa kata beliau bersikat gigi makruh? Apabila sudah lewat daripada zuhur, dikarenakan kita itu menghilangkan bekas sunnah. Karena bau mulut orang yang puasa, kata Rasulullah, itu seperti bau misik nanti dibalas di hari kiamat. Pandangan Allah, pandangan malaikat, bau mulut orang yang puasa itu seperti bau misik. Nah, oleh karena ini tadilah bau misik menurut pandangan Allah, bau misik menurut pandangan malaikat-malaikat, maka tidak boleh kita membuangi bau mulut. Itu pendapat Imam Syafi'i kalau berdasarkan hadis. Nah, sedangkan Abu Hanifah ini lebih condong kepada supaya kita ini lebih bermasyarakat, lebih bagus setelah kita tidak mengeluhkan dengan puasa kita. Lalu pendapat-pendapat beliau ini diperbolehkan bersenang-senang. Yang penting kita tahu, sekadar tahu aja nih lah, sekadar tahu. Kita tahu apakah tujuan kita hendak batal puasa kah apa tidakkah, diri kita yang tahu dengan niatan kita. Wa qala al-Maliki, yaitu berkata Imam Malik, yurahu lisaimi ma ya'ti. Yang pertama, idkhalu pami, dimakruhkan bagi orang puasa, kata Imam Malik, idkhalu pami kulla ratbin lahu tu'mun wa immajahu, memasukkan sesuatu yang basah ke dalam mulutnya yang memiliki rasa, rasa manis, rasa garam, rasa asin, pokoknya rasa pedas, itu dimakruhkan kata beliau. Wa in majjahu, sekalipun nanti setelah itu dimuntahkannya. Jadi mencicipi makanan menurut Imam Malik hukumnya makruh. Biar aja seasin-asinnya dah, semanis-manisnya nanti makanan. Yang kedua, madgu ilkin kalabanin wa tamaratin litiplin, menelan bekas
kunyah-kunyahan, kalabanin seperti air susu, watamaratin dan apa ini, kurma, litiplin untuk dimakankan kepada anak kecil. Anak kita misalnya tidak ada gigi inilah, nah kan di Mekah sana, di Arab sana dah secara umum kan makanannya kurma sama susu atau roti gandum dengan daging. Nah itu makanan orang paling kaya sudah, roti gandum dengan daging. Nah makan anak-anak di kalangan mereka itu adalah makanannya susu dicampur kurma. Nah jadi kita sebagai bapak atau sebagai ibu kan mengunyah kurma tadi, kita kunyah dengan susu supaya lembek, lalu kita makankan dengan anak kita yang tidak punya gigi. Nah itu menurut Imam Malik lah, mengunyah-ngunyah makanan tadi yang bercampur dengan susu dengan kurma yang tujuannya baik untuk anak itu hukumnya makruh. Kenapa? Fa in sabaqahu min huma laki haupa yajibul qada'u. Jikalau tertelan dengan rasa susu tadi, rasa kurma tadi, maka wajib orang tadi mengqada. Kalau kita biasanya apa dulu waktu kecil itulah dikunyahkan oleh orang tua kita itulah baru dimakankan ke kita. Yang ketiga kata Imam Malik, ad-dukhulu ala mar'ati wan nazur ilaiha. Masuk ke kamar perempuan, maksudnya masuk ke kamar istri atau berduaan di dalam kamar. Nah, makruh. Menurut Imam Malik ini lebih keras lagi. Wan nazur ilaiha, dan sering memandang kepada istri tadi atau kepada perempuan lain. Pandang bulan puasa. Maka bulan puasa ini banyak obral makanan dan obral paha kan gitu. Ya Allah, rupanya anak siapakah itulah. Tidak cukup orang tuanya obral makanan dan minuman belum puasa untuk membukakan orang puasa, anaknya juga obral paha, obral aurat juga. Maka laki-laki ini apalagi bujangan lah, mata, kesana kemari. Jadi masuk ke kamar seorang perempuan itu hukumnya makruh. Wan nazur ilaiha, memandang kepadanya. Wa muqaddamu jima'in walau fikran au nazran, melakukan sesuatu permulaan yang kebiasaan kita, bila permulaan itu sebagai tanda kita mau berhubungan dengan istri kita, itu pun termasuk makruh. Yang keempat, tatyibun naharan, berminyak harum siang hari. Nah, wasumutib naharan, dan mencium minyak harum siang hari. Yang kelima, wail wisolo fi saumi, puasa wisol, puasa yang bersambung ke malam. Yang keenam, al mubalaghatu fil mudghati wal istinsyaqi, berkumur-kumur yang lama dan memasukkan air ke hidung lama. Putar-putar air lah, membersihkan di hidung, makruh kata beliau. Atau berkumur-kumur lama. Yang ketujuh, mudawatun nakhril asnani naharan, mengobati gigi yang rusak. Gigi kita berlubang atau kita sakit gigi, kan ada biasa itu kapas, ditetesi apa kan ditempelkan di situlah. Nah, itu hukumnya makruh. Terkecuali kalau menurut kita, kalau sakit gigi siang pagi ini tidak diobati sekarang, nanti ke malam kita mendapatkan sakitnya yang luar biasa. Terkecuali tidak makruh apabila membawa mudarat sampai kepada akhir malam. Lalu karena kesakitan gigi tidak sempat kita bersahur, tidak bisa bersahur. Maka oleh karena demikian boleh mengobati gigi, rusaknya gigi tadi pada waktu siang hari. Apabila sakit gigi itu biasanya berlanjut sampai ke malam, sampai ke sahur, maka boleh. Fa'in ibtala'a minad dawa'i syai'an qahran qaddas saum. Apabila tertelan daripada obat tadi sedikit juga pun qahran, secara terpaksa. Kan terpaksa ya, apalagi kita tertelan karena obat gigi tadi itu kita tempelkan di gigi.
2 jam kita sampai ketiduran begini, pas bangunnya langsung tertelan rasa obat tadi, batal. Sekalipun tidak sengaja. Kenapa? Karena kita sudah memulai sesuatu yang makruh. Nah, itu bedanya adalah sesuatu yang makruh apabila sudah diawali dengan makruh, sengaja dan tidak sengaja hukumnya batal. Beda misalnya lah kita tidak sengaja melakukan yang makruh, lalu ternyata batal menurut hukum fikih, itu hukumnya tidak batal. Tapi apabila kita sudah awal-awal mula melakukan yang makruh, habis itu ternyata batal, artinya tertelan, maka itu hukumnya tetap hukum batal. Kenapa? Karena sudah kita awali sesuatu peringatan. Lampu kuning itulah sudah diberitahu lampu kuning, tetap kita jalan juga. Bila ketabrak berarti kita yang salah. Nah, sama halnya itu. Jadi kata Imam Malik di sinilah, Imam Malik, fa'in ibtala'a, orang yang sudah mengobati giginya yang rusak, dipasanginya obat di sini, dikapasinya adalah supaya jangan sakit gigi sampai ke malam, supaya khusum tadarus, supaya sahur nanti bisa makan. Apabila tertelan minat dawai daripada obat, syai'an sedikit saja, qahran secara terpaksa, artinya tanpa sengaja, qada yauma, maka wajib dia mengqada puasa hari itu. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sesuatu peringatan. Beda misalnya lah memasang obat, di sini pasang obat, kita masih sanggup bisa menjaga. Misalnya 2 jam kata dokter lah, diamkan di sini supaya tenang nanti urat-uratnya, urat-urat yang tegang tadi bisa kita buang. Nih kata dokter, ini 5 jam lah harus nempel di sini. Kita tidak sanggup. Nah, jelas-jelas sudah tidak sanggup, kita tetap mengerjakan, lalu tertelan tanpa sengaja, hukumnya batal. Kenapa? Karena kita sudah melanggar yang namanya peringatan. Sama halnya tadi kan lewat di lampu itu sudah jelas lampu kuning, mau lampu merah tetap aja jalan. Bila tertabrak salah kita, kata polisi. Yang ke-8, iksaru minan naumi bin nahar. Yang ke-8, banyak tidur di siang hari. Yang ke-9, fudulul qauli wal amali, banyak berbicara dan banyak bergerak. Nah, termasuk olahraga tuh sudah jelas-jelas badan itu lesu, sudah bawanya lagi olahraga. Tidak cukup pagi, sore hari juga pagi. Jadi olahraga itu apabila sudah menurut fisik kita ini sudah jelas puasa. Bila olahraga itu pasti sudah lemas, itu hukumnya makruh. Yang ke-10, al-hijamatu, berbekam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pendapat Imam Syafi'i lagi kita bahas minggu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma antal bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta sana wa fil akhirati hasanatan azabannar. Wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.